Selamat pagi Ibu dosen, suster, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Rehulina Silalahinim 0320-263, Prodi Sarjana Keperawatan kelas B. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengkajian dan pendidikan kesehatan tentang sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas soal gimana menjaga kebersihan area kewanitaan kita. Nah, untuk sekarang, saya akan membahas soal bagaimana menjaga kebersihannya. Sebagai perempuan diwajibkan untuk kita menjaga area kewanitaan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga area kewanitaan kita dengan baik, akan mengakibatkan kanker serviks, di mana kanker serviks adalah menjadi pembunuh nomor 1 buat kita perempuan bersamaan dengan kanker payudara. Kali ini saya akan ditemani dengan Kak Dewi. Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Rehulina Silalahi dari Stikes Sampah Elizabeth Medan, Prodi Sarjana Keperawatan. Kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa? Saya dengan kakak Dewi, Dek. Umur kakak berapa tahun? Usia kakak berapa? Umur saya 26 tahun, Dek. 26 tahun. Pekerjaan sehari-hari kakak apa? Pekerjaan sehari-hari saya merupakan seorang guru di sekolah dasar, Dek. Baik Kak Dewi, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengkajian ataupun penyuluhan penyakit sistem reproduksi pada wanita. Wow, pada wanita ini kan. Lebih tepatnya tentang keputihan. Apakah kakak ada waktu? Apakah kakak bersedia? Saya bersedia, Dek. Kan ini untuk menambah pengetahuan saya, apalagi tentang keputihan yang kita alami sebagai perempuan. Sejauh inilah Kak, apa yang kakak tahu tentang keputihan? Yang saya tahu, keputihan itu suatu cairan yang keluar dari vagina berwarna bening atau sedikit putih. Berwarna bening, putih. Betul memang Kak. Untuk normalnya memang berwarna bening atau sedikit putih. Tetapi ada juga warna yang tidak normal loh Kak untuk keputihan. Iya, Kak, Dek. Untuk yang tidak normal itu berwarna apa, Dek? Untuk keputihan yang tidak normal biasanya berwarna kuning, kehijauan atau keabu-abuan dengan tekstur kental. Jika begitu, apakah ada perbedaan keputihan yang normal dengan yang tidak normal, Dek? Tentu ada loh Kak. Pertanyaan yang menarik. Tentu perbedaannya ada. Jika keputihan normal itu biasanya berwarna bening atau sedikit putih atau menyerupai putih telur mentah. Dan yang kedua teksturnya encer ataupun sedikit kental dan lengket. Dan yang selanjutnya tidak berbau. Yang selanjutnya tidak menimbulkan rasa gatal atau nyeri di bagian area kewanitaan kita. Berwarna putih pekat atau sedikit kecoklatan. Keputihan seperti ini biasanya menandakan bahwa tubuh wanita akan terjadi menstruasi. Dan jika keputihan yang tidak normal itu Kak biasanya berbau tidak sedap, jumlahnya meningkat dari yang sebelumnya, berwarna kuning kehijauan dan keabu-abuan dengan tekstur kental. Terkadang keputihan abnormal ini juga memiliki tekstur yang menggumpal. Keluar darah dan nyeri yang jika berhubungan seks atau di luar waktu menstruasi, vagina terasa gatal dan nyeri, vulva dan vagina tampak kemerahan dan bengkak. Dari penjelasan saya ini, apakah yang kakak rasakan pada saat kakak terjadi siklus keputihan kepada kakak? Sejauh ini, jika saya mengalami keputihan itu masuk ke keputihan yang normal. Mengapa saya mengatakan itu? Karena warna yang keluar yaitu warna normal, yaitu berwarna bening atau keputihan. Dan saya tidak merasakan rasa gatal atau nyeri di bagian vagina saya. Baik Kak. Biasanya kakak jika habis BAB ataupun BAK kakak membersihkan area kewanitaan kakak dengan apa? Biasanya hanya cukup menggunakan air saja. Memang seperti biasanya hanya menggunakan air saja. Tetapi menggunakan air saja itu tidak cukup Kak.
kita harus menggunakan sabun yang benar untuk membersihkan area kewanitaan kita. Jadi Dek, sabun badan atau sabun bayi apakah itu bisa? Karena kan sama-sama sabun. Oh tentu tidak Kak, karena kan jika memang sama-sama sabun, tetapi eh, pH yang ada di kulit area kewanitaan kita itu berbeda dengan pH yang di area kulit badan kita. Kriteria sabun seperti apa saja yang khusus untuk area kewanitaan Dek? Yang pertama itu Kak, sabun yang memang yang memiliki pH balance. Mengapa saya bilang pH balance? Dimana kita harus memilih sabun yang pH-nya sudah disesuaikan untuk area kewanitaan kita. Yang kedua, hindari bahan-bahan yang berbahaya karena area kewanitaan kita itu sangat sensitif Kak. Jadi cara untuk menjaga kebersihan area kewanitaan kita agar tetap bersih bagaimana Dek? Baik, cara untuk membersihkan area kewanitaan kita itu yang pertama, bersihkan area kewanitaan dengan sabun yang sudah ditentukan yang seperti saya bilang tadi. Terus dan air hangat setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Terus yang kedua, hindari menyiram atau membersihkan vagina dengan semprotan. Dan yang ketiga, gunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembapannya pada area kewanitaan. Hindari menggunakan celana dalam yang ketat. Dan yang selanjutnya Kak, jagalah kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut sekitar 3-5 jam sekali. Dan yang selanjutnya, tidak berganti pasangan seksual atau menggunakan kondom agar terhindar dari risiko infeksi menular seksual. Jadi sejauh yang saya berikan pendidikan kesehatan kepada Kakak, yaitu normal vagina, warna normal vagina, terus sabun apa yang cocok untuk membersihkan vagina, dan bagaimana apa saja untuk membersihkan vagina. Jadi sejauh ini saya akan evaluasi tentang apa yang sudah saya katakan kepada Kakak. Jadi apa saja yang sudah Kakak dapatkan dari penjelasan ini? Sejauh ini pengetahuan saya sudah bertambah, di mana saya tahu perbedaan keputihan normal dengan yang tidak normal. Dan saya tahu sabun seperti apa yang cocok digunakan untuk area kewanitaan dan bagaimana cara untuk membersihkan area kewanitaan. Baiklah Kak, sejauh yang saya lihat pengetahuan Kakak sudah bertambah tentang apa yang sudah saya katakan ataupun tentang topik keputihan yang sudah saya katakan. Untuk waktu dan kesediaannya dan kesempatan yang telah berbahagia ini, saya mengucapkan kepada Kakak terima kasih dan salam sehat. Sama-sama Dek. Terima kasih.